Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah selalu menyertai kita sekalian. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang telah memungkinkan kami untuk kami nikmati hari yang baru dengan segala berkat yang menyertai. Sungguh karena perbuatan Tuhan bagi kami. Kami hendak merenungkan firman Allah sebagai bagian hidup kami, untuk kami taat, untuk kami tunduk kepada firman Allah, sehingga bertumbuhlah hidup kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 69 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Doa dalam kesesakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Daud adalah seorang yang mengalami kesulitan di dalam sepanjang hidupnya. Ini merupakan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya. Bagi kita yang percaya kepada Kristus pun adalah hal yang sama. Bukankah Yakobus menyatakan kita ini bukan hanya dipercayakan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita. Tuhan Yesus juga berkata, pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Saat kita mengiring Tuhan, kita harus menyangkal diri dan memikul salib kita. Bagian-bagian pernyataan itu merupakan ketika kita percaya kepada Kristus, memang kita harus menyangkal diri. Kita harus melawan semua kenyataan-kenyataan yang berbarengan hidup dengan duniawi ini. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita harus mengalami penderitaan. Sebagaimana Tuhan Yesus dalam perjalanan salib harus mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. Dia difitnah, dia dipukul, dia disesah, dia dianiaya, diperlakukan tidak adil. Penderitaan-penderitaan ini semua bukan karena apa yang dilakukannya sehingga dia menanggung penderitaan itu. Tetapi dia sama sekali tidak melakukan penderitaan itu. Hal ini seiras dengan apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam ayat yang kelima. Yang memusuhi aku tanpa sebab, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Artinya Daud juga mengalami hal yang sama. Daud tidak melakukan sesuatu yang bertentangan, tidak melanggar, tetapi justru dia mengalami penghukuman. Demikianlah juga Kristus. Tidak mengalami, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan, tetapi diperlakukan sedemikian rupa. Demikianlah gambaran setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kesusahan, kesulitan dialami. Tetapi jangan gentar terhadap hal-hal yang demikian. Karena Allah selalu memperhatikan hidup kita. Dalam kesesakan mari kita berdoa. Keselamatan dari Allah itulah yang menjadi bagian, menjadi jaminan bagi hidup kita. Tidak selamanya Allah tinggal diam, tetapi Allah akan menunjukkan kekuatan kuasa-Nya
Allah yang adil, Allah yang akan membela kita, sehingga kita akan tampil di permukaan sebagai pemenang-pemenang dari Allah. Tuhan Yesus memberkati.